Oke. Apakah sudah bisa dilihat layar ini? Oke, saya Bisa, akan Pak. masuk. Ya, baik. Sudah, Pak. Ini bisa dilihat juga? Ya, Bisa, oke. Ya, Pak. Ya, bisa. ini sertifikat guru BIPA level 1 gitu kan. Berarti ada level yang lain ya. Jadi ada level 2. Jadi untuk guru tuh cukup level 1 sampai level 2. Jadi di level 2 kita membahas silabus dan bahan ajar BIPA. Nah, di level 1 kita khusus membahas metodologi pengajaran BIPA. Oke. Nah, di sertifikat level 1 ini kursus yang lengkap itu terdiri dari 30 jam. Itu kita membahas 10 topik ini. Tetapi di kelas daring, jadi kita hanya membahas 5 topik ya selama bentar. Ya, oke. Selama 12 sampai 16 jam gitu. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa istilah, ini teman-teman yang dari FKIP pasti sudah kenal dengan istilah ini. Ada istilah pendekatan, ada istilah metode, kemudian ada istilah teknik dan sebagainya. Nanti kita lihat secara lebih rinci lagi bagaimana implementasinya di kelas BIPA. Lalu topik yang kedua yang kita bahas di sini juga adalah pengajaran keterampilan. Jadi ada keterampilan makro. Nah, ini dari sekali lagi ini just revisi, ada keterampilan makro reseptif. Jadi bagaimana mengajarkan keterampilan menyimak, bagaimana mengajarkan keterampilan membaca, yang interaktif, yang engaging gitu ya. Itu jadi nanti kita lihat. Jadi mungkin ada kebiasaan yang biasa yang kita lakukan di pelajaran listening atau reading itu nanti mungkin bisa dimodifikasi setelah mengikuti kursus ini. Kemudian kita melihat bagaimana mengajarkan keterampilan produktif, berbicara dan menulis secara interaktif juga gitu. Karena ada cerita-cerita menarik ya. Ketika kita dulu menulis waktu SD misalnya ya, itu nanti kita refleksi lagi pelajaran itu. Nah, barangkali pengajaran yang cukup menantang di kelas BIPA itu adalah pengajaran tata bahasa. Tata bahasa, saya menyebutnya tata bahasa BIPA gitu kan. Supaya nanti nah, mari kita lihat sekarang secara konseptual, secara ringkas BIPA dengan BIPAS. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asli gitu ya. Itu bagaimana tuh? Jadi yang pertama pelajarannya beda gitu. Jadi pelajaran BIPA dengan pelajaran BIPAS itu tidak sama ya. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa serta-merta menggunakan buku ajar untuk orang Indonesia lalu kita pakai untuk orang asing. Jadi misalnya, oh oke ini kan pelajaran kelas 1 nih, ini cocok nih untuk BIPA level 1 misalnya. Nah itu perlu kita lihat lebih detail lagi gitu, benar nggak pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 atau kelas 2 itu bisa kita pakai di tingkat pemula pembelajar BIPA misalnya. Nah itu belum tentu bisa diambil begitu saja. Jadi pelajarannya beda. Kemudian pengajarannya pun berbeda. Jadi kalau saya melihat pengalaman saya dulu dan saya kira juga masih saya cek kemarin anak yang baru lulus tahun lalu, pengajaran bahasa Indonesia itu masih kalau tidak 100% sama, jadi tidak jauh berbeda dari pelajaran bahasa Indonesia saya dulu gitu. Jadi ada banyak ketika membahas bahasa kebahasaan misalnya ada banyak penjelasan tentang ibuhan dan seterusnya dan seterusnya dan itu penjelasan itu tidak cocok dilakukan di kelas BIPA di tingkat pemula gitu karena penjelasannya pakai bahasa apa gitu. Yang kedua terus konsepnya gimana nanti. Nah, itu jadi itu penjelasan itu tidak selalu efektif di dalam kelas BIPA terutama di tingkat-tingkat awal. Penguasaannya pun, nah penguasanya bagaimana gitu. Jadi kalau di pengajaran BIPA itu penguasaan, jadi kata menguasai itu di ABIPA Bali kita memberikan definisi seseorang bisa menguasai kalimat, kata dan sebagainya itu kalau yang bersangkutan kapan mereka perlu kalimat itu, kapan mereka perlu kata itu, maka akan keluar otomatis. Nah di kelas bahasa asing misalnya, kita tahu kata tertentu gitu, tetapi kata itu tidak pernah keluar dalam bahasa Inggris kita gitu. Di bahasa Indonesia misalnya, mereka belajar kata pergi, mereka belajar kata berangkat misalnya.
Tapi saya hampir tidak pernah mendengar siswa BIPA atau pembelajar BIPA yang sudah tingkat tinggi pun menggunakan kata berangkat. Oh, dia sudah pergi ke kantor gitu kan. Dia sudah pergi ke Bali gitu. Padahal sebenarnya pergi ke kantor dan berangkat ke kantor itu secara tata bahasa itu berbeda. Jadi pergi ke kantor dan berangkat ke kantor itu maknanya tidak 100% sama gitu. Tapi siswa cenderung menggunakan pergi gitu. Nah, entah apa penyebabnya gitu kan. Nah, itu. Jadi mereka tahu kata berangkat itu. Nah, itu. Kemudian bahan ajar dan buku ajarnya juga tidak sama. Jadi mungkin kalau belum punya ya nanti saya akan kirimkan bahan ajar yang dibuat di Indonesia atau buku ajar yang dibuat di Indonesia. Itu konsep BIPA-nya tidak begitu jelas gitu. Jadi ada pelajaran bahasa Indonesia tapi kebipaannya di mana gitu. Apa bedanya pelajaran ini, pelajaran bahasa Indonesia ini dibandingkan dengan pelajaran BIPA. Jadi saya selalu menanyakan konsep BIPA-nya di mana. Jadi Indonesian as a foreign language. Itu saya selalu menanyakan itu gitu. Jadi di mana konsep BIPA-nya gitu. Jadi ada deskripsi banyak tentang bahasa Indonesia gitu, tetapi konsep BIPA-nya di mana gitu. Nah, itu yang saya selalu mempertanyakan hal-hal seperti itu. Lalu pembelajarnya, nah ini mungkin bagi teman-teman yang baru melihat kata pembelajar. Nah, pembelajar itu kalau Bapak Ibu sekarang ini termasuk kategori pembelajar gitu. Karena di Indonesia ada kata pelajar. Pelajar itu kan orang yang belajar. Tapi kan pelajar itu juga disematkan pada orang yang belajar di sekolah ya. Di SMP, di apa namanya, di SMA itu pelajar atau siswa gitu. Nah, pembelajar itu adalah orang-orang seperti kita, tidak lagi siswa, tidak juga mahasiswa, tetapi belajar, tapi mempelajari sesuatu gitu. Nah, itulah disebut dengan kata pembelajar. Jadi nanti akan kita lihat secara linguistik gitu, secara morfologis dari mana datangnya kata pembelajar, dari mana datangnya kata pelajar. Jadi dengan begitu kita akan tahu apa sebenarnya fungsi imbuhan itu. Jadi bukan hanya ditambahkan begitu saja, tetapi ada fungsi-fungsi morfologis yang lain gitu. Kemudian pengajarnya juga beda gitu. Jadi pengajar BIPA yang tidak punya pengalaman belajar bahasa asing sampai tuntas seperti kita, itu nanti akan mengalami banyak isu di kelas. Terus yang kedua itu nanti akan banyak ungkapan atau ucapan-ucapan yang menurut saya itu tidak pas ya. Misalnya dengan mengatakan, ini mudah ini, gitu kan. Pelajaran ini mudah gitu. Atau sebaliknya, ini sulit gitu. Dan lain sebagainya gitu. Jadi pengajar yang ideal itu adalah ya satu ya, seperti kita dia sudah pernah belajar bahasa asing dan mengajarkan bahasa asing. Kemudian dia kalau bisa dia juga melihat orang asing atau observasi orang asing yang mengajarkan BIPA gitu. Itu satu. Yang kedua kita juga bertemu dengan orang asing yang bahasa Indonesianya bagus. Jadi kalau kita mengamati orang asing yang bahasa Indonesianya bagus, lalu kita akan menggunakan analisis kebahasaan kita, linguistik kita tentang pola kalimat yang dia pakai, struktur kalimat yang dia pakai, pelafalan yang dia kuasai. Jadi kita bisa belajar banyak dari orang-orang asing seperti ini gitu. Nanti kita akan lihat kalimat yang paling sulit di dalam BIPA bagi orang asing itu seperti apa gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang di dalam bahasa Inggris itu sangat mudah, tapi dalam bahasa Indonesia menjadi sangat sulit bagi orang asing. Ada bunyi-bunyi yang di bahasa Inggris punya mereka, tapi ketika di bahasa Indonesia mereka mengalami kesulitan yang luar biasa gitu. Jadi kesulitan-kesulitan itu bukan karena tidak ada di bahasa mereka, tetapi juga ada, tetapi tetap sulit gitu. Nah itu nanti akan kita lihat di dalam konteks tata bahasa dan juga di dalam konteks kosakata. Nah ini adalah hal-hal yang membedakan pengajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia
bagi penutur asing dan bahasa Indonesia bagi penutur asli seperti kita gitu. Jadi tidak bisa serta-merta itu kita pakai gitu, tidak bisa. Karena itu nanti akan menimbulkan banyak isu gitu. Nah, isu yang paling gawat kalau kita punya kelas seperti Ibu Poi tadi ya, dia punya kursus. Kalau misalnya dia keliru menerapkan, kalau kita keliru menerapkan konsep-konsep ini, hukuman yang paling berat itu adalah mereka tidak akan pernah kembali gitu. Jadi itu yang akan menjadi hukuman. Jadi mereka tidak akan mengatakan A, B, C, D, tetapi begitu selesai tingkat pemula dia tidak akan kembali lagi untuk tingkat berikutnya gitu karena itu pengalaman yang kurang menarik buat mereka. Jadi itu hukuman paling berat yang akan diterima oleh orang atau pengajar BIPA mandiri terutama ya. Tapi kalau Anda mengajar di lembaga itu biasanya isunya berbeda. Oke. Ada istilah program BIPA. Jadi di BIPA Bali kita punya program BIPA. Nah, di dalam program BIPA itu ada bahasa Indonesia. Jadi komponennya ada bahasa Indonesia. Jadi kita melihat di sini ada bahasa Indonesia, ada pelajaran apa budaya diisi dengan melukis karena instrukturnya itu berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi kegiatannya melukis. Jadi saya bawa ini yang mengajar bukan guru BIPA ya. Ini yang mengajar memang pelukis profesional. Bagaimana melukis membuat lukisan Bali gitu. Jadi itu tapi menggunakan instruksinya menggunakan bahasa Indonesia dan seterusnya gitu. Kemudian komponen lain sekarang ABIPA Bali punya program bersama Arizona State University lalu ditempatkan di Pusat Bahasa Universitas Ngurah Rai. Jadi kenapa di sini ada logo Pusat Bahasa Universitas Ngurah Rai? Karena ABIPA Bali punya program dengan Arizona State University kemudian ditempatkan di Pusat Bahasa Ngurah Rai. Arizona State University itu adalah salah satu universitas terbesar di Amerika dengan jumlah mahasiswa tatap mukanya itu sekitar 75.000 orang. Ditambah mahasiswa online itu sekitar 30.000. Jadi total itu student body-nya sekitar 100.000 gitu. Jadi kampusnya besar sekali gitu. Nah, itu bisa punya project dengan ABIPA Bali. Nah, itu nanti kita bisa bicara ya, terutama untuk misalnya di Politeknik kemudian di Unmul. Bagaimana kita bisa mendapatkan proyek seperti itu. ABIPA Bali juga punya proyek dengan UCLA, University of California, Los Angeles. Itu sejak 2015. Bagaimana gitu. Jadi itu juga kami tempatkan di pusat bahasa. Saat ini ABIPA Bali sedang bekerja sama dengan Korean Center. Jadi Korean Center akan ada di Bali khusus untuk ASEAN. Jadi itu bagaimana nanti? Jadi tugas ABIPA Bali itu adalah membawa lembaga-lembaga seperti ini ke Indonesia melalui Bali. Karena ini kan Bali itu seperti etalasenya Indonesia. Kalau kita bicara Bali itu lebih mudah. Nah dari Bali itu nanti saya bawa ke berbagai tempat di Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman di Balikpapan dan juga di Samarinda itu nanti tertarik untuk bagaimana nih kita ada Korean Center juga di kota-kota ini. Karena saya katakan, saya bilang ini Korean Center ini kan Korean Center Indonesia gitu kan. Nah kalau Korean Center Indonesia hanya berkiblat di Bali, saya bilang itu keliru. Kalau judulnya Korean Center Indonesia itu harus ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi dimulai dari Bali kemudian dibawa ke berbagai tempat di Indonesia. Nah itu tugas dari ABIPA Bali. Nah itu adalah program BIPA. Nah program komponen BIPA lain yang kita miliki itu adalah keluarga angkat gitu. Nah sehingga program BIPA di Bali itu ada bahasa Indonesia, ada keluarga angkat, kemudian ada budaya, lalu juga ada yang disebut dengan tutor. Ya, tutor itu adalah mahasiswa kita yang menemani mahasiswa asing ini untuk berpraktik bahasa Indonesia. Jadi ini saya kira sangat bagus bagi mahasiswa jurusan bahasa Inggris gitu misalnya atau yang belajar bahasa Inggris lalu punya partner orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka nanti bisa saling melengkapi. Tidak dari segi linguistik tetapi juga dari segi informasi kebudayaan, informasi-informasi lain. Nah, itu nanti yang
yang bisa kita kembangkan di dalam program BIPA gitu. Nah, kemudian ada kelas BIPA gitu. Nah, kelas BIPA ini adalah hanya pelajaran bahasa Indonesia gitu. Lalu gurunya ini yang kreatif membawa kelas BIPA ini keluar gitu. Keluar entah jalan-jalan, pergi ke pasar, atau belajar melukis dan seterusnya. Tapi ini kelasnya BIPA gitu. Nah, bedanya di mana gitu. Nah, bedanya itu adalah nanti di pembiayaan gitu. Kalau di sini itu kelas BIPA. Jadi kalau misalnya mereka keluar, jadi mungkin nanti instrukturnya itu akan negosiasi dengan muridnya gitu. Tetapi kalau di program BIPA itu setiap komponen itu dihitung gitu biayanya gitu. Sehingga itu secara keseluruhan menurut saya kita bisa membuat program BIPA dengan melibatkan banyak orang. Atau kalau tidak mungkin, oke kita mulai dengan bahasa Indonesia dulu. Jadi supaya nanti komponen-komponen tidak diberatkan oleh komponen-komponen yang lain gitu. Nah itu. Jadi kalau nanti ada teman-teman dari Poltek Balikpapan dan juga Unmul, kalau ada waktu nanti bisa berkunjung ke Bali di bulan Juli dan Agustus. Itu adalah program BIPA di Arizona akan ada di Bali. Bisa melihat bagaimana pengelolaan di dalam kelas, di luar kelas untuk program-program seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada tahun 2010 saya terpilih sebagai Ketua Umum APBIPA Indonesia. APBIPA Indonesia itu lalu pidato pertama saya itu adalah tentang trilogi pengembangan BIPA nasional waktu itu. Karena di saat itu ada gonjang-ganjing gitu ya. Jadi program BIPA di Indonesia ini seperti apa ke depannya, mau bagaimana dan sebagainya itu tidak jelas gitu. Sebagai praktisi BIPA saya berkontribusi tentang konsep ini bahwa BIPA itu adalah ilmu. Jadi ada 3 hal, BIPA sebagai ilmu. Semua orang Indonesia bisa belajar BIPA dan oleh karena itu bisa menjadi pengajar BIPA. Jadi kenapa muncul ini? Karena sebelumnya itu ada klaim bahwa pengajar BIPA itu harus dari prodi bahasa asing. Oh, bukan bahasa asing, harus prodi bahasa Indonesia gitu. Jadi itu saling mengklaim gitu ya, tanpa memahami ilmu BIPA itu apa sebenarnya gitu. Itu penyebabnya saya memberikan konsep BIPA itu ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu satu, sehingga semua orang bisa belajar. Seperti kita belajar keterampilan IT misalnya. Kita nih orang bahasa Inggris, tapi kita belajar IT, tidak perlu harus kuliah dulu di IT S1 gitu. Tapi kita bisa belajar gitu. Satu. Yang kedua, BIPA itu sebagai profesi. Nah, sebagai profesi itu ada kode etik di situ, ada do's and don'ts, itu yang perlu dipahami gitu. Jadi sebagai guru pun kita punya kode etik seperti itu. Nah, sudah terbit sebuah dokumen yang berisikan standar kompetensi pengajar BIPA. Dokumennya panjang. Dan kalau kita baca itu tidak satu pun orang Indonesia itu akan bisa memenuhi kompetensi itu. Jadi saya mengusulkan kenapa kita tidak fokus kepada bidang profesinya. Bagaimana guru pengajar BIPA yang profesional gitu. Tetapi karena kita orang Indonesia ada komponen-komponen lain seperti bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi itu salah satu hal yang ada. Jadi itu saya bilang kalau ini untuk orang Indonesia, saya bilang ini tidak akan berlaku bagi pengajar BIPA di luar Indonesia gitu. Jadi itu akhirnya saya harus membuat statement seperti itu. Bagi saya yang paling penting itu adalah ilmunya, kemudian profesinya. Ini yang paling penting. Dua ini yang sangat penting di dalam apapun profesi itu. Dan yang ketiga itu adalah BIPA sebagai industri. Nah ini menurut saya juga teman-teman seperti Pak Huda, kemudian siapa tadi Ibu Yuni gitu kan, yang mengembangkan programnya di unit masing-masing atau di prodi atau di UPT masing-masing. BIPA itu industri gitu kan. BIPA itu adalah sebuah industri. Nah saya mau berhenti dulu di sini, kembali ke main room. Mari kita berdiskusi
Sebentar. Sesuatu itu disebut industri. Apa komponen yang paling penting di dalam industri itu? Kalau kita bicara industri, di Bali ada industri pariwisata, gitu kan ya? Apa kira-kira ya? Target market, Pak. Target market. Tapi sebelum kita ke market, apa tuh Pak harus kita punya? Produk yang akan didistribusikan. Nah, jadi kita harus punya produk, gitu kan ya? Jadi BIPA sebagai industri, kita harus punya produknya apa gitu. Nah, selama ini kebanyakan orang ketika berpikir tentang produk BIPA itu adalah kursus BIPA gitu. Kursus BIPA itu adalah salah satu produk BIPA sebagai industri. Ini pengalaman saya sebagai dalam tanda petik wirausahawan BIPA. Saya dulu guru BIPA, pengajar BIPA. Lalu saya mendalami BIPA ini sedemikian rupa. Dan bagi saya sekarang ini BIPA itu adalah industri kreatif gitu kan ya. Industri kreatif di bidang pendidikan. Nah, tetapi industri itu laku. Tadi Pak Huda menyebut di pasar. Itu apa yang paling penting sebenarnya? Supaya ini bisa diminati oleh pasar. Apa nih? Ada kira-kira? Supaya orang mau beli nih produk kita. Kualitasnya. Terima kasih Ibu Sekta. Oscar, Pak. Ibu Oscar, oke. Ibu Oscar. Ya, jadi bisnis itu bukan profit gitu kan ya. Nomor satu bukan profit gitu. Karena kalau profit itu kecenderungannya kita mungkin akan gagal gitu. Kalau profit. Pikirannya boleh begitu. Tapi action kita yang pertama itu adalah bagaimana industri itu berkualitas gitu. Jangan khawatir, saya tidak khawatir dengan harga mahal. Hari ini orang Indonesia tidak lagi mencari barang murah. Gitu ya. Tidak lagi mencari barang murah, tidak lagi. 10 tahun, 20 tahun yang lalu kalau orang lihat barang, cari yang lebih murah gitu kan. Kalau sekarang tidak. Sekarang orang Indonesia ini punya kecenderungan mencari barang yang berkualitas. Harga itu nomor sekian, gitu kan? Nah, itu berkualitas. Jadi oleh karena itu yakinkan program BIPA kita itu kualitasnya bagus, lebih bagus daripada kompetitor kita. Karena ini bisnis berarti juga ada kompetitor. Pastikan itu bagus, jangan khawatir dengan harga mahal gitu. Karena kalau ada barang sekarang murah, orang nggak beli. Ini pasti tidak bagus gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang ini, seperti di Bali itu ada banyak restoran, harga kaki 5, kualitas bintang 5. Itu nggak ada itu. Jadi tidak mungkin kita bisa membuat program BIPA berkualitas bintang 5 lalu dijual dengan harga kaki 5. Itu pasti orang tidak percaya gitu. Sekarang ya. Nah, itu. Begitu kita menyebut program, sekarang kalau saya meeting dengan orang-orang dari luar, apa nama ininya kampusnya atau organisasinya, namanya ini, langsung dia ketik, langsung di search di Google. Oh ada, kemudian dicari, dipertanya, kemudian semuanya kampusnya dilihat semua. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu gitu. Kalau misalnya kita pakai gambar-gambar yang di setup, tapi dari Google Map sekarang mereka akan melihat langsung apa yang ada gitu. Nah itu sekarang yang ada. Jadi oleh karena itu kualitas itu nomor satu untuk atau agar industri kita, industri BIPA kita itu bisa berkelanjutan gitu. Nah, itu. Jadi saya harus menyampaikan ada chat seorang calon peserta, dia bilang,
Waduh, saya sebenarnya ingin sekali ikut kursus ini, tetapi harganya apa namanya terlalu mahal gitu. Dan saya tidak yakin saya akan bisa mendapatkan pekerjaan dari sini gitu. Nah, itu ada orang seperti itu. Saya bilang ya saya tidak perlu jawab. Kalau orang sudah mengatakan saya tidak yakin, jadi saya tidak perlu meyakinkan gitu kan. Karena saya itu mindset ya. Mindset kita harusnya oke, ini sulit. Tapi bagaimana caranya gitu. Saya mau mindset seperti itu. Tapi kalau saya tidak yakin, saya tidak bisa, saya tidak akan membuat dia yakin gitu. Tapi kalau ini sulit, bagaimana caranya? Oke, ayo kita diskusi. Nah itu, jadi saya mencari anak-anak muda yang seperti itu gitu. Kalau ada misalnya Pak Nyoman saya mau ikut, tetapi saya belum punya uang, bagaimana caranya? Saya bisa bantu gitu. Tapi kalau saya tidak yakin, itu sudah menutup jalan kita gitu. Nah itu, jadi industri itu adalah produk dan produk itu adalah kualitas. Dari kualitas itulah nanti profit itu akan datang gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu malu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah industri gitu. Saya melarang teman-teman BIPA itu untuk mengatakan BIPA itu adalah sebuah pengabdian. Itu jangan. Karena kata pengabdian itu berarti menomor sekiankan kualitas. Ini kan mengabdi. Ah itu nanti itu ada banyak cerita di situ gitu. Jadi ini kualitas. Jadi begitu kita mengatakan ini kualitas, kemudian di situ ada komitmen. Begitu Anda memberikan ini gratis, komitmennya harus sama. Itu BIPA ya. Jadi begitu saya mengatakan kelas tanggal 19 itu optional, kalau bisa ikut silakan ikut. Itu mutunya kualitasnya sama, walaupun tidak ada biaya tambahan. Nah, jadi bisnis itu seperti itu. Jadi bukan kalau tidak bayar tidak bisa ikut, tidak. Jadi begitu kita punya komitmen, itu harus jalan gitu. Kita mulai jam 9 kita mulai. Nah itu komitmen kita gitu. Nah itu. Jadi saya mau lanjut ke presentasi ya. Ya. Nah, untuk apa sebenarnya pengembangan trilogi ini? Jadi tujuannya itu adalah untuk melakukan standarisasi mutu program BIPA. Silabusnya, bahan ajarnya, pengajarnya dan sebagainya itu harus standar gitu. Nah, sekarang ini ada standarisasi, tapi standarisasi itu dibuat sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan best practice gitu kan. Jadi kita harus membuka dulu best practice-nya apa ini BIPA ini. Nah, dari situlah kita membuat standar. Nah, ini yang harus kita garap dulu lebih baik. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini karena kita dari FKIP gitu kan. Jadi kita punya ilmu kita sama gitu. Jadi ini hanya rangkumannya saja, karena ini harus konsisten di dalam pengajaran BIPA itu ya, bahwa pendekatan itu adalah akan menentukan metode kita, lalu metode kita itu akan menentukan teknik kita. Jadi pendekatan itu adalah mindset kita, definisi kita yang sifatnya aksiomatis, jadi seperti rumus gitu. Itu sebenarnya saya menyebut ini definisi kita. BIPA adalah gitu kan. BIPA ini adalah bahasa asing. Oke, kalau begitu metodenya bagaimana gitu. Itu nanti turunnya gitu. Jadi metode itu adalah prosedural. Jadi ancangan gitu yang akan kita lakukan dari dalam proses pembelajaran. Dan teknik itu adalah operasionalnya, apa yang terjadi di kelas. Jadi teknik saya sekarang itu adalah teknik ceramah gitu, karena itu one way communication. Jadi itu Anda bisa melihat metodenya seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu. Ini untuk apa yang sedang saya lakukan saat ini. Nah, gitu ya kira-kira. Nanti kita kalau ada pertanyaan yang bukan dari pendidikan bahasa Inggris atau bahasa asing, nanti kita diskusi lebih detail. Nah, metode itu perlu ya atau metodologi itu perlu karena metodologi salah satu komponen di dalam pembelajaran. Jadi supaya kita bisa melihat sistem di situ.
Oh, caranya seperti ini. Oh, kalau begitu konsepnya begini gitu. Jadi ada sistem di situ. Metodologi itu adalah wujud pembelajaran berdasarkan pendekatan. Nah, ini pendekatannya komunikatif gitu. Tapi pelajarannya oke, hari ini kita akan belajar imbuhan ber. Itu sudah tidak pas. Karena pendekatan imbuhan ber itu adalah tata bahasa. Padahal kita mengatakan pendekatan kita komunikatif. Jadi tidak sinkron. Jadi metodologi dan pendekatan itu harus sinkron. Kemudian metodologi itu juga adalah proses bagaimana kita mengkondisikan pembelajaran itu sendiri untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Ini macam-macam ya, tergantung yang belajar. Jadi biasanya pada saat placement testing kita bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran itu apa. Apakah komunikasi, apakah untuk tes UKBI atau UKBIPA dan seterusnya. Nah, itu di situ peran metode itu. Nah, apa yang atau siapa yang menentukan metodologi itu? Kalau di Indonesia itu metodenya ditentukan atau metodologi itu ditentukan oleh otoritas yang lebih tinggi, ya. Misalnya kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah, kebijakan pengajarnya gitu. Kemudian orientasi pembelajarannya itu apa? Apakah mau bekerja di Indonesia, mau meneliti di Indonesia dan seterusnya. Kemudian apakah belajar orientasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi kalau dia ingin meneliti, yang diteliti itu adalah anak jalanan, berarti pelajaran bahasa Indonesianya atau BIPA-nya nanti itu adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau nanti dia harus membuat laporan ke pejabat setempat yang ada di Indonesia karena itu adalah penelitian resmi, maka dia akan bertemu dengan bupati, wali kota, dan seterusnya, pejabat atau kepala dinas misalnya harus belajar bahasa Indonesia yang baku atau yang akademik gitu. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris itu akademik, bukan bahasa Inggris sehari-hari gitu. Lalu di dalam pembelajaran itu selalu ada keterbatasan. Bapak Ibu, saya dari 2016 saya mengajar di Amerika di kampus Arizona State University. Ruang kelasnya itu ya sama dengan ruang kelas kita sekarang. Ada wifi, ada overhead projector, segala macam. Persis sama dengan kelas kita. Tapi selalu ada yang kurang gitu ya. Nah, pembelajaran BIPA di Indonesia itu menurut saya tidak perlu mengikuti fasilitas yang begitu komprehensif seperti di kampus di luar. Sekarang sudah. Karena nanti siswa BIPA itu ingin belajar di tengah sawah gitu. Kita ingin belajar pertanian lalu kita pergi ke sawah. Tidak perlu kita membawa overhead projector di situ. Jadi dimanapun dan kapanpun kita tidak akan pernah memiliki ruang atau situasi yang ideal untuk pembelajaran kita. Itu tidak akan pernah itu. Selalu ada keterbatasan. Nah, guru yang baik itu adalah guru yang mampu menangani keterbatasan mereka. Jadi jangan minta dulu tidak ada AC, sudah dipasang AC, terus minta ini lagi, terus akan terus seperti itu gitu. Oleh karena itu yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana kita menyiasati setiap situasi yang di dalamnya selalu ada keterbatasan. Gitu. Juga pesanan gitu ya, Pak Nyoman, saya ingin siswa saya ini belajar tentang bahasa yang dipakai di pertambangan. Jadi saya pernah mengajar presiden direkturnya Freeport ya, waktu dulu masih menjadi Freeport itu 2018. Itu dia terbang dari Papua lalu pergi ke Bali untuk belajar bahasa Indonesia yang berhubungan dengan pertambangan gitu. Jadi kita itu nanti kalau di bahasa Inggris ada ESP, English for Specific Purposes. Jadi di BIPA juga ada ISP, Indonesian for Specific Purposes. Jadi kalau nanti beruntung mendapat, saya pernah punya proyek dengan Kedutaan Amerika. Jadi mereka belajar tentang bahasa Indonesia yang dipakai di kedutaan. Khususnya itu yang berhubungan dengan ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang interview visa misalnya. Jadi bagaimana tuh bahasa Indonesianya? Itu jadi selalu ESP gitu kan. Nah itu. Jadi nanti kita melihat ini. Kemudian pembelajarnya dan pembelajar. Oke, sekarang ada kata baru. Tadi ada kata pelajar, ada kata pembelajar, ada kata pembelajar gitu kan.
Nah, nanti di kelas tata bahasa kita melihat ini apa bedanya pembelajar, pembelajar dan pelajar. Jadi secara singkat ini orang yang belajar, kita-kita ini yang ibu bapak yang sedang belajar, ini pembelajar dan pembelajarnya itu hari ini adalah saya gitu. Nah itu. Nah, itu nanti di tata bahasa kita bahas ini bedanya di mana, kenapa bisa begitu dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ada hal-hal mendasar Bapak Ibu yang perlu kita lihat ketika mengajarkan BIPA. Apa dasar acuan kita? Apa dasar atau acuan kita di dalam pengajaran BIPA? Dari segi metodologis, apakah pendekatan komunikatif, apakah pendekatan budaya, apapun itu. Dasarnya harus kuat. Apakah kita menggunakan buku ajar atau kita menggunakan kurikulum yang kita buat sendiri, kemudian materinya juga kita buat sendiri. Nah, itu selalu ada acuan yang perlu kita pakai gitu. Nah, sayangnya sampai hari ini kalau nanti Bapak Ibu pergi ke Jakarta, ke kota-kota besar yang ada di Indonesia, coba pergi ke toko buku terbesar di kota itu, lalu cari buku ajar BIPA. Nah, kalau tidak menemukan itu di rak mereka, coba cari di rak di toko Periplus. Nah, di Periplus itu biasanya di situ ada buku BIPA, tapi harganya itu pakai dolar. Nah, ini kembali ke BIPA sebagai industri ya. Jadi industri BIPA itu bukan hanya kursus BIPA, tetapi bagaimana nanti setelah kita punya pengalaman yang cukup menulis buku supaya itu bisa menjadi pegangan. Buku BIPA yang bagus hari ini, saya harus mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, itu tidak terbit di Indonesia dan tidak ditulis oleh orang Indonesia. Jadi buku-buku yang bagus, yang cocok kita pakai hari ini, saya menemukan satu ada di Australia. Kemudian ada juga di Universitas Hawaii. Itu di situ buku-buku yang ditulis, buku BIPA ditulis di situ itu bagus dan serius gitu. Buku-buku di Indonesia belum bisa saya rekomendasikan untuk dipakai di luar negeri. Nah, itu sayangnya masih seperti itu. Oke. Kemudian pembelajarnya ini siapa gitu. Nah, nanti kalau kita punya pembelajar yang berlatar belakang bahasa Inggris misalnya, itu akan sangat berbeda kalau pembelajarnya itu tidak berlatar belakang bahasa Inggris. Itu nanti yang dari bahasa Inggris itu nanti mereka akan lebih banyak bicara, lebih aktif, lebih agresif dalam tanda petik. Yang non bahasa Inggris dari Asia misalnya dia lebih kalem, jadi lebih sabar dan seterusnya gitu. Pengampunya siapa atau pengajar atau pembelajarnya siapa gitu. Apakah ini berlatar belakang bahasa asing seperti kita atau tidak gitu. Kalau kita punya bahasa asing sekali lagi itu kita punya nilai plus gitu ya. Tapi kurangnya adalah kita mungkin belum menguasai secara lebih komprehensif kebahasaan atau aspek-aspek linguistik bahasa Indonesia. Berarti kita perlu menambah di situ. Nah, itu tidak terlalu sulit bagi kita. Lalu tujuannya, nah materinya dan sistematika pembelajarannya. Lalu proses. Nah, ini 6-7 ini adalah metodologi yang akan kita lihat nanti lebih secara konkret gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, jadi setiap komponen di dalam proses pembelajaran itu saling terkait gitu ya. Jadi metode kita itu akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi apa yang ada di silabus, ada di materi itu harus tercermin nanti di metodologi kita. Dan apa yang ada di metodologi kita itu nanti harus juga tampak di evaluasi, di kegiatan belajar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di kegiatan metodologi kita di kelas itu tidak pernah melakukan kegiatan menjodohkan misalnya, lalu tiba-tiba di tes kita ada menjodohkan, itu pasti menjadi pertanyaan buat mereka gitu. Itu apa namanya? Pertanyaan mereka, oh Pak Nyoman kita belum pernah melakukan ini gitu. Yang tidak disampaikan kenapa lalu Anda mencantumkan tes ini gitu. Jadi sebenarnya itu yang masih menggantung gitu. Nah, jadi
kita harus secara detail mendata apa yang kita lakukan di kelas. Kemudian juga nanti secara detail harus menghubungkan apa yang dilakukan di kelas dengan evaluasi. Itu nanti kalau tidak nanti itu menjadi masalah gitu. Mereka akan komplain gitu kan. Gitu. Oke. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita sekarang itu adalah bagaimana sebenarnya kita mengajarkan BIPA gitu ya. Jadi bukan mengajar BIPA ya. Jadi ini sekarang yang perlu kita perbaiki. Yang pertama itu yang benar adalah bagaimana kita mengajarkan BIPA gitu. Nah, bagaimananya itu adalah bagaimana supaya pelajaran BIPA itu satu menarik gitu ya. Harus menarik dulu. Pelajaran itu apapun yang kita ajarkan, yang pertama komponennya harus menarik. Kalau tidak menarik, maka hal-hal lain tidak akan terjadi. Nah, gitu ya. Nanti kita akan lihat ya, mengapa harus menarik. Kemudian bagaimana guru mengaktualisasikan pembelajaran, mengkondisikan dan menyajikan materi ajar supaya mudah dipahami gitu ya. Jadi jangan menyajikan materi ajar yang sulit dipahami. Jadi materinya sulit, kemudian cara mengajarnya juga sulit gitu. Ini ketika saya jadi mahasiswa itu ada satu mata kuliah di jurusan lain, di jurusan bahasa Indonesia ya, namanya psikolinguistik gitu kan, psikolinguistik. Itu dari 50 mahasiswa yang lulus cuma 3. Jadi saya tanya dosennya kan, zaman saya dulu sudah jadi dosen itu luar biasa. Saya tanya, karena saya dari jurusan bahasa Inggris, jadi saya berani bertanya kepada dosen bahasa Indonesia, Pak ini kenapa kok banyak yang nggak lulus Pak gitu. Jawabannya adalah, ya psikolinguistik itu mata kuliah yang sangat sulit man, dia bilang gitu. Nah itu dalam arti saya jawab, iya kalau sudah sulit kenapa tidak dibuat menjadi lebih mudah. Pengajarannya maksud saya. Jadi kontennya sulit tapi pengajarannya menjadi lebih mudah. Dalam hati saya gitu. Dan saya selalu mengingat ini ketika saya menjadi guru. Jadi misalnya pelajaran tentang tata bahasa imbuhan me itu kan sulit itu. Jadi ada apa alomorfnya yang panjang sekali. Jadi saya punya satu halaman itu tentang imbuhan me. Itu saya harus membuatnya menjadi lebih mudah gitu. Dan yang pertama dibuat itu adalah lebih menarik gitu. Karena kalau tidak menarik, yang lain-lain tidak bisa masuk gitu. Nah, untuk apa? Supaya siswa bisa memahami, mengonstruk, menyerap dan menguasai. Jadi tidak sekedar mengerti gitu. Karena nanti kalau kita cek ya, coba cek mahasiswa kita tuh. Ini bahasa misalnya ya, saya sekarang sedang mengajarkan bahasa Indonesia untuk di Fakultas Hukum ya. Jadi situ kita belajar istilah-istilah hukum. Jadi saya bertanya, oke, ini ada istilah misalnya obstruction of justice gitu. Apa bahasa Indonesianya? Oh, dia tahu. Coba buat kalimat sekarang dengan menggunakan obstruction of justice. Tidak bisa gitu. Tapi kalau dia baca nanti kalimat, dia tahu itu gitu. Nah, itu mahasiswa kita seperti itu sebagai bahasa asing. Dia tahu kata itu, tapi dia nggak pernah pakai. Jadi seperti tadi saya jelaskan, siswa BIPA tahu kata berangkat, tapi nggak pernah pakai. Yang dia pakai itu pergi. Nah, gitu ya. Atau kita suruh mahasiswa itu bikin kalimat dengan kata tertentu, dia bisa. Tetapi itu tidak pernah keluar gitu. Atau ketika mau keluar, dia juga nggak bisa. Karena menguasai itu artinya memahami, kemudian bisa menggunakannya, dan kata itu, ungkapan itu akan keluar pada saat diperlukan. Gitu. Jadi ibarat kita punya buku banyak sekali. Saya ingat nih, saya punya nih buku tata bahasa BIPA. Tapi di mana itu ya gitu kan? Itu. Karena saking banyaknya buku yang kita punya, jadi kita tidak tahu buku itu di mana. Ketika kita perlu, kita tidak bisa mencari buku itu. Jadi ada analogi seperti itu di dalam penguasaan. Oleh karena itu, metodologi kita harus bisa menjawab hal-hal seperti ini di dalam pengajaran BIPA. Nah ini ada anekdot gitu ya. Katanya proses belajar itu ada beberapa.
Pernah mendengar ini ya? So tell me I will forget, show me I will remember, involve me I will understand gitu kan. Ini sangat terkenal apa quotes ini ya. Cuma masalahnya di dalam bahasa itu adalah sebuah keterampilan, ada pengetahuan, ada keterampilan. Bahasa sebagai keterampilan itu tidak cukup di tataran memahami ya. Siswa harus bisa menggunakan. Jadi ada namanya can do statement. Jadi pengajaran kita itu harus menjawab can do statement. Ini ada pelajaran BIPA 1 jam. Siswa ini harus bisa apa gitu kan. Bukan tahu apa, bukan paham apa. Jadi sekarang pembelajaran yang baru seperti itu. Siswa bisa apa atau can do statement istilahnya gitu ya. Saya juga menggunakan Arizona juga meminta saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oke, kita lihat yang lain. Ya, ada lagi orang dewasa katanya dia prosesnya seperti CESL. Ada yang tahu nggak kira-kira T itu kepanjangan dari apa? Bisa ditebak ya kira-kira ya. Teaching English. Teaching English. Oke. Mari kita lihat ya. Ayo masih juga tell me ya. Ya. Jadi tell me itu artinya penjelasan ya. Itu selalu harus ada tell me, harus ada explaining, ya kan? Harus ada explanation. Selalu harus ada seperti itu. Kemudian harus ditambah dengan contoh ya. Jadi tidak cukup dijelaskan, tapi ada contohnya juga. Lalu ada ditunjukkan bagaimana caranya. Show me. Apa kira-kira yang terakhir? Di L. L-nya apa kira-kira nih? Setelah diberitahu, diberikan contoh, ditunjukkan. Apa L-nya kira-kira? Oke. Ya. Let me do it gitu kan. Nah, ini orang dewasa begitu ya. Jadi nanti di kelas itu kita pengajar BIPA tuh kadang-kadang apa ya, overwhelm gitu. Semangat gitu kan. Siswa kita tuh mau membuat kalimat tetapi kata itu sudah di ujung lidahnya gitu. Lalu gurunya sedikit kurang sabar lalu coaching. Nah, coaching tuh langsung memberitahu gitu. Nah, ada siswa yang oke, Pak Nyaman, don't tell me gitu. Sudah di sini, don't tell me gitu. Jadi dia selalu mengatakan seperti itu. Nah, itu biarkan dia mengerjakan sendiri gitu sampai dia oke, saya lupa gitu. Nah, itu baru. Jadi ini perlu. Jadi ini katanya orang dewasa itu cara belajarnya itu seperti ini gitu. Nah, itu. Oke. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, guru BIPA itu secara metodologis itu harus mampu merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan. Bukan pelajaran, tetapi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang menarik, yang pertama nih ya. Nah, kalau orang dewasa harus ditambah lagi menarik dan bermanfaat. Jadi orang dewasa itu di kelas BIPA maksud saya, itu harus menarik dan bermanfaat gitu. Misalnya kita belajar A, B, C, D di level 1 nih. Pesertanya CEO sebuah bank. Lalu pelajarannya A, B, C, D. Nah, pelajaran angkanya 1, 2, 3. Dia merasa, well, I'm a president director of the international bank gitu. Kenapa pelajarannya A, B, C, D, lalu 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak menarik dan sekaligus tidak bermanfaat gitu. Nah, supaya dia menjadi lebih bermanfaat, kalau sudah tidak menarik, ini bermanfaat gitu. Kalau digabung misalnya A, B, C, D digabung dengan angka gitu. Atau angka digabung dengan abjad, 1M, 2M, 3T gitu kan. Jadi mereka akan bertanya apa itu 3M, 3T gitu kan. Oh, itu apa namanya? Finance ya. 1M itu 1 miliar, 3T itu 3 triliun gitu. Nah, misalnya, oh berarti saya harus belajar abjad ya untuk bisa menyatakan itu. Jadi relevansinya ada di situ. Tapi kalau tidak dihubungkan, yang satu belajar 1, 2, 3, yang satu lagi A, B, C, D, tidak nyambung. Jadi pelajaran itu menjadi
tidak bermanfaat. Nah, guru harus pengajar BIPA ini harus mampu menciptakan hubungan itu, bahwa pelajaran ini penting. Gitu. Yang kedua, guru harus mampu menampilkan pembelajarnya secara sistematis supaya mudah diikuti. Ah, gitu ya. Jadi jangan sampai. Nah, saya pernah punya guru seperti ini. Jadi ketika waktu itu di semester 5 kalau tidak salah, ada pelajaran linguistik ya. Pelajaran linguistik itu kan sulit sekali ya. Tapi dosen saya waktu itu menampilkannya dengan cara yang sangat mudah diikuti gitu. Jadi saya masih ingat itu. Jadi senior saya mengatakan, oh ini linguistik ini sulit. A, B, C, D gitu kan. Apalagi ilmunya sulit, kemudian disampaikan dalam bahasa Inggris, yang waktu itu level kita masih di bawah gitu. Saya termasuk salah satu orang yang ketakutan juga, gimana ya nanti ya pelajaran gitu, pelajaran linguistik itu. Tapi disampaikan dengan sangat mudah gitu oleh dosennya. Dan saya masih ingat itu luar biasa gitu kan. Nah itu. Nah ini metodologi itu atau guru itu harus mampu melihat atau siswanya merasakan ini mudah gitu. Tapi jangan dikatakan ini mudah gitu. Itu tidak boleh ya. Jangan dikatakan ini mudah atau sebaliknya ini sulit. Jadi di Indonesia ada sejumlah guru gitu yang oke anak-anak ini gampang gitu kan. Maksudnya untuk memotivasi supaya jangan ketakutan atau trauma ini lalu disebut gampang. Atau sebaliknya, anak-anak perhatikan ya ini sulit. Maksudnya supaya mereka memperhatikan gurunya karena ini sulit dan ini penting. Di BIPA itu kita bisa terjebak di keduanya gitu. Kalau misalnya kita katakan, oh ini mudah ini. Kalau ada satu mahasiswa yang ternyata tidak bisa, ini akan berimplikasi, waduh ini mudah katanya ya, teman saya semua sudah bisa. Tapi saya tidak bisa. Oh, berarti saya bodoh gitu. Bisa menciptakan implikasi seperti itu karena guru mengatakan ini mudah. Atau sebaliknya, coba perhatikan ya, ini sulit ini. Lalu kembali lagi, dia tidak mengerti atau tidak bisa. Oh ya pantesan saya tidak bisa, kan ini sulit gitu. Jadi sebaiknya kita jangan mengatakan ini sulit atau ini mudah gitu. Karena keduanya tidak bermanfaat bagi siswa. Belum tentu apa bermanfaat bagi siswa. Jadi kita buat sedemikian rupa melalui kegiatan supaya mereka yang merasakan itu mudah gitu. Bukan guru yang mengatakan mudah gitu. Karena supaya kita tidak terjebak nanti. Guru BIPA juga harus mampu membuat siswanya ingin kembali lagi dan mendapatkan pelajaran baru. Wah ini bagus nih, ini menarik dan sangat bermanfaat untuk tesis saya atau untuk skripsi saya atau untuk penelitian saya. Oh, saya besok akan datang lagi. Jadi ini ada, oke besok jangan lupa ya. Nah, tidak perlu seperti itu. Jadi mereka akan datang karena itu tadi. Dia ingin mendapatkan pelajaran baru. Selalu ada hal baru disampaikan oleh guru. Berikutnya, kita bisa mampu membuat siswa merasa rugi kalau tidak mengikuti kelas kita. Mau diajak bolos, mau diajak kemana, enggak, nanti saya rugi kalau nggak ikut gitu. Karena kelas BIPA itu bayarannya jauh lebih mahal daripada kelas bahasa Inggris. Coba dicek nanti ya, jauh lebih mahal gitu. Waduh, saya sudah, itu kan kalau orang asing belajar bahasa Indonesia ke Balikpapan atau ke Samarinda kan yang dibayar bukan hanya itu, bukan hanya pendaftarannya. Tapi kan dia harus bayar tiket, harus bayar akomodasi, harus bayar ABCD dan sebagainya. Jadi itu tidak murah ya. Jadi oleh karena itu siswa kalau tidak ikut pelajaran harus rugi. Jadi guru itu harus benar-benar mendesain pelajarannya supaya siswa merasa rugi gitu. Jangan sampai bilang, oke ya harus datang karena kalau tidak datang Anda rugi. Nah, Anda tidak rugi karena saya akan bawa makanan misalnya, nah itu oke gitu. Tapi itu mereka yang merasa rugi. Dan yang terakhir, siswa merasa tidak belajar atau tidak diajar gitu. Tahu-tahu waktunya sudah habis. Sudah ya gitu. Nah itu karena belajar itu tidak enak ya. Jadi tidak ada, oh saya suka belajar. Itu tidak enak belajar itu. Kalau belajar sendiri oke, maunya sendiri. Tapi kalau belajar
di jadwal itu tidak enak ya. Gitu. Jadi itu, nah hal-hal ini yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya siswa kita atau kita bisa melakukan hal-hal 5 hal ini untuk pelajaran BIPA kita. Nah, pengajar BIPA itu juga perlu mengembangkan empati ya terhadap siswa BIPA gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya itu in-country program gitu ya. Saya tidak tahu nih apakah teman-teman di Poltekma atau di Unmul itu sudah punya kelas dari kelas Dharma Siswa misalnya. Yang itu datang dari berbagai negara, itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Bagaimana kalau dia tinggal di Kalimantan, kemudian untuk pertama kali keluar negeri, tinggal di kota kita, belum tahu bahasa Indonesia dengan baik, misalnya. Bagaimana rasanya gitu? Kemudian harus tinggal dengan keluarga Indonesia, yang bahasa Inggrisnya juga tidak bagus-bagus amat gitu. Kebiasaannya juga berbeda, kebiasaan sehari-harinya juga berbeda. Hidup 24 jam dalam budaya asing, jauh dari keluarga, dan tiba-tiba harus mengubah cara hidup mereka. Harusnya makan pakai sendok, harusnya makan pakai garpu dan pisau, sekarang harus makan pakai tangan misalnya. Nah itu bagaimana itu? Biasanya pakai shower, tapi sekarang harus masuk kamar mandi pakai gayung. Harus toiletnya jongkok, duduk, sekarang harus pakai toilet jongkok dan tidak ada tisu di kamar mandi. Ternyata tisunya ada di atas meja makan gitu. Nah, itu sesuatu yang bisa menimbulkan banyak isu gitu. Jadi oleh karena itu bagaimana nih kelas BIPA ini membantu atau kita sebagai pengajar BIPA ini memiliki ini. Jadi jangan sampai cuma gitu aja. Kan ada air. Jadi jangan sampai kita punya attitude seperti itu. Kita harus membayangkan diri kita itu juga sama seperti mereka. Jadi kalau misalnya biasanya kalau dosen bahasa Inggris itu pasti sudah pernah keluar negeri ya setelah sekian lama menjadi dosen. Bagaimana rasanya keluar negeri pertama kali gitu kan? Itu ada deg-degannya banyak gitu kan, walaupun ada excitementnya juga gitu. Tapi bagaimana nih kita sebagai orang Indonesia memiliki rasa empati terhadap siswa kita? Misalnya gitu. Jadi saking ramahnya nih orang Indonesia ini sering dia kalau berbicara dengan orang asing ada kekeliruan budaya menurut saya. Kita kalau mendengarkan teman kita mengeluh kan kita senyum gitu kan ya. Senyum tuh artinya itu tadi empati, simpati gitu. Tapi kalau siswa kita mengeluh itu tentang kamar mandi, tentang nyamuk, tentang suara ayam, suara burung, jangan tersenyum gitu kan. Jadi kita mendengarnya dengan tidak tersenyum tapi serius gitu. Jadi karena kalau tersenyum gitu kita dianggap nggak serius gitu. Padahal itu budaya Indonesia gitu. Nah, terutama mereka yang baru kali pertama datang ke Indonesia bertemu dengan orang Indonesia. Jadi kita harus bisa kapan harus tersenyum, jangan tersenyum setiap saat gitu. Dan kapan kita tidak tersenyum. Nah itu perlu dikembangkan rasa seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu di Abipa Bali punya kartu bagi yang berminat. Nanti kita bicara lebih banyak lagi. Tapi mungkin nanti saya sampaikan bagaimana cara memiliki kartu ini ya. Kalau misalnya itu dianggap perlu, siapa tahu nanti pergi ke luar negeri mendapat tugas menjadi pengajar BIPA. Oh, saya nih anggota Abipa Bali punya kartu anggota sebagai pengajar BIPA. Nah, begitu misalnya ya. Nah, itu adalah hal-hal yang saya sampaikan di sesi pertama ini ya. Untuk bagaimana kita mengajarkan BIPA, bagaimana cara pandang kita terhadap BIPA sebagai bahasa asing. Dan bagaimana mengajarkannya kepada orang asing. Karena tidak benar 100% ketika bahasa Indonesia itu mudah gitu kan ya. Bahasa Indonesia itu mudah gitu. Kita bisa berkata hal yang sama, bahasa Inggris itu pun mudah gitu. Ya kan? Saya bisa membuktikan banyak hal bahwa bahasa Inggris itu mudah. Coba Anda pergi ke Bali, pergi ke Pantai Kuta di sana.
atau ke Jimbaran, ke Sanur, objek-objek wisata. Itu ibu-ibu yang tidak pernah sekolah atau mungkin hanya tamat SD, SMP, itu bahasa Inggrisnya lancar. Nah, sopir taksi itu bahasa Inggrisnya lancar gitu kan. Nah, kalau sampai di situ, kalau sampai di situ levelnya, semua bahasa mudah gitu. Tetapi kalau sekarang kita belajar, nah itu lebih sulit. Jadi saya termasuk misalnya pernah belajar bahasa Prancis, tapi gagal. Itu gagalnya bukan karena bahasa Prancisnya mudah. Ini pelajaran penting bagi saya. Saya itu gagal belajar bahasa Prancis karena gurunya itu merokok gitu. Di gurunya merokok gitu, bukan di dalam kelas, tapi kita satu kantor gitu kan, dia merokok dan baunya keras sekali. Dan saya tidak bisa menghirup bau itu. Dan ketika dia masuk kelas mengajarkan bahasa Prancis, pikiran saya tuh ini tidak cocok jadi guru. Pikiran saya dulu waktu itu ya, merokok. Kita kan kalau orang Indonesia itu kan kayak saya kan primitif gitu kan. Perempuan itu tidak boleh merokok di depan umum gitu misalnya gitu tahun ini. Kalau di Sydney dulu saya banyak melihat ibu-ibu di Indonesia merokok juga gitu. Tapi kan tidak di ruangan resmi gitu kan. Jadi saya pernah juga pergi ke Jakarta itu ke gedung tinggi itu pas istirahat itu tangga darurat itu banyak sekali ibu-ibu duduk di tangga berurutan begitu merokok semua gitu. Jadi tapi tidak di dalam gitu. Nah itu jadi karena hal itu jadi saya menjadi gagal belajar bahasa Prancis lalu melihat bahasa Prancis itu sulit gitu kan. Tulisannya sulit, bunyinya sulit gitu. Jadi akibat itu lalu timbul turunan yang lain. Jadi ketika kita salah menampilkan bahasa itu, maka akan terjadi hal-hal lain yang tidak kondusif terhadap pembelajaran gitu. Saya dulu pelajaran yang paling sulit waktu SMP itu adalah namanya ilmu ukur ya atau geometri. Paling sulit gitu. Bukan karena sulit ternyata, tapi karena gurunya galak sekali gitu. Jadi 1 tahun itu saya selalu mendapat angka itu di bawah 4. Bayangkan itu 4 itu. Semua orang. Nah lalu tahun kedua gurunya diganti. Gurunya diganti itu saya selalu mendapat nilai 9 di raport gitu. Jadi berbeda sekali. Jadi cara kita menampilkan itu gurunya tidak terlalu pintar, guru yang kedua. Pintar geometri maksud saya. Tapi mengajarnya tuh pintar sekali gitu. Nah itu yang saya suka gitu. Jadi itu guru itu dan membuat pelajaran itu menarik dan mudah gitu. Jadi ternyata yang membuat siswa itu suka itu atau pintar suka pelajaran tertentu itu bukan karena pelajarannya sebenarnya. Kenapa suka bahasa Inggris itu? Karena bahasa Inggris itu tidak ya. Gurunya, saya suka gurunya gitu kan. Jadi termasuk juga kalau tidak suka dengan pelajaran tertentu juga karena gurunya gitu. Jadi saya berharap nanti saya mau tanya nanti siapa yang suka pelajaran bahasa Indonesia dulu waktu SD, SMP dan SMA gitu kan. Dan saya bisa tebak kalau suka itu kayaknya karena gurunya. Kalau tidak suka juga karena gurunya gitu. Jadi berdosa kali kita ya kalau nanti sampai orang asing tidak suka bahasa Indonesia. Karena kita punya misi tertentu di situ gitu. Oke. Baik. Sampai di sini apakah ada komentar atau tambahan dan lain-lain sebelum kita beristirahat? Oke. Ibu Noni silakan. Iya, Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nyoman Riasa, salam kenal Pak. Ini baru pertama, suara saya terdengar Pak Nyoman? Oke, ini baru pertama kali Pak saya ikut pelatihan BIPA Pak. Dan baru pertama kali, tapi saya tertarik Pak dengan penjelasan Pak Nyoman Riasa. Yang menjadi pertanyaan saya ada beberapa nih Pak. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan mengenai ada 3 kata kunci dalam pembelajaran BIPA, pendekatan, metode, dan teknik ya Pak ya. Bisa memberikan satu contoh Pak dalam pembelajaran BIPA Pak?
untuk 3 hal tersebut. Lalu yang berikutnya, tadi Pak Nyoman mengatakan bahwa buku-buku BIPA di Indonesia tidak direkomendasikan ya Pak ya. Tadi ada 2 buku yang direkomendasikan, satu tadi dari Australia, yang kedua saya lupa dia dari Hawaii atau di mana ya Pak. Nah, itu indikatornya apa Pak yang membuat bahwa kedua buku tersebut direkomendasikan, dan jika boleh share ke kami Pak buku tersebut. Terima kasih Pak Nyoman. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Noni. Ya, jadi di dalam proses pembelajaran itu jadi ada 3 hal. Jadi ada pendekatan, cara pandang kita, kemudian metodologi, itu prosedur, kemudian teknik dan operasi. Jadi contohnya begini. Oke, apa itu bahasa gitu misalnya kan? Apa itu pertanyaan? Apa itu bahasa? Jawaban dari pertanyaan itu adalah pendekatan. Bahasa adalah alat komunikasi, gitu kan ya? Oke, kalau bahasa adalah alat komunikasi, lalu bagaimana kita mengajarkannya? Nah, bagaimananya itu adalah metodologi. Kalau begitu, kita harus mengajarkan bahasa sebagai komunikasi. Kita harus mengajarkan menggunakan metode komunikatif. Nah, bagaimana metode komunikatif itu di kelas? Oke, guru masuk, lalu hari ini kita akan belajar bagaimana menawar dalam bahasa Indonesia. Gitu kan ya? Nah, itu menawar itu adalah kegiatan berkomunikasi. Gitu. Itu kalau kita membuat definisi bahasa sebagai alat komunikasi. Tapi ada definisi lain, bahasa sebagai, kalau di bahasa Inggris kan itu adalah language is a set of rules. Gitu kan. Merupakan sejumlah aturan. Asumsinya barang siapa yang menguasai aturan kebahasaan itu, maka dia akan menguasai bahasa itu. Oke, kalau begitu, maka itu definisi kita. Maka kalau begitu pendekatan metode kita nanti adalah metode grammar, gitu misalnya. Metode tata bahasa. Pelajaran kita, hari ini kita akan mulai bagaimana menggunakan imbuhan ber di dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu konsisten itu. Konsisten dari 1 sampai 3. Nah, yang tidak konsisten itu adalah bahasa adalah alat komunikasi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu adalah tata bahasa. Tapi kalau bertanya itu adalah komunikasi gitu. Gitu ya. Nah, ini sederhananya. Nah, nanti konkretnya bagaimana kita melihatnya di lokakarya di sesi berikutnya. Ya, Mbak Doni ya. Oke. Yang kedua buku BIPA. Jadi saya harus begini ya. Yang saya maksud tidak merekomendasi. Saya tidak merekomendasi buku yang ada di Indonesia untuk dipakai di Arizona, gitu ya. Itu harus di situ konteksnya. Di Arizona, di Amerika itu tidak, karena tidak memenuhi kriteria saya gitu sebagai pengajar BIPA, itu satu. Nah, oleh karena itu saya merekomendasi untuk Amerika itu buku yang terbit di Universitas Hawaii. Namanya The Indonesian Way ya. Itu namanya The Indonesian Way, itu nama bukunya gitu. Karena buku itu bagus gitu. Bukunya bagus gitu. Itu satu. Untuk tata bahasa saya merekomendasikan buku yang judulnya Beginning Indonesian. Itu ada jilid 1, 2, 3, tapi yang saya sarankan jilid 2 gitu kan. Nah, itu ditulis oleh profesor dari Cornell University. Itu khusus tata bahasa gitu. Untuk referensi siswa kalau ingin belajar teorinya, karena itu bukunya untuk latihan semua. Untuk referensinya saya menyarankan namanya di Indonesian Reference Grammar. Nah, Indonesian Reference Grammar itu ditulis oleh James Naden. Nah, James Naden ini adalah dosen di Universitas Griffith di Brisbane. Mungkin sudah pensiun sekarang beliau gitu. Sampai hari ini saya belum menemukan buku referensi tata bahasa yang lebih bagus dari itu gitu. Nah, yang dari Indonesia belum gitu. Saya berharap sebenarnya karena di Indonesia ini ada banyak ahli bahasa Indonesia dan seterusnya. Tapi kemungkinan kenapa itu tidak terjadi di Indonesia adalah konsep BIPA-nya belum dikuasai dengan baik. Jadi dulu ada profesor dari Atmajaya ya, karena tapi sudah almarhum beliau, namanya Profesor Dr. Sunyono
lupa saya kepanjangannya, Sunyono bla 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 gitu ya. Nah, beliau menulis kalau tidak salah di Indonesian Patents of The Sentence Patents of Indonesian. Kira-kira gitu judulnya ya. Nah, itu lumayan lumayan bagus gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah buku itu beredar. Nah itu, dan itu jadi konteksnya sekali lagi saya tidak merekomendasikan buku yang saya tahu yang ada di Indonesia sekarang untuk dipakai di Arizona. Gitu. Tapi saya berikan kalau Anda mau silakan gitu. Tapi karena Arizona harus membeli buku itu gitu. Nah, oleh karena itu saya membeli buku yang memang disukai oleh sesuai dengan cara mereka berpikir. Kira-kira gitu ya, Pak Noni ya. Oke, Baik, baik. Pak Nyoman, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke. Baik, kalau tidak ada kita istirahat dulu ya. Kita akan istirahat 10 menit. Setelah kita kembali nanti kita akan mencoba bagaimana kita mengajarkan keterampilan berbicara di dalam kelas itu sesi kita yang kedua 10 menit dari sekarang. Oke, sampai nanti ya. Baik Pak, masih. Baik Pak.